Kami bersyukur padamu Bapa di surga, kami boleh bangun pagi hari ini dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berapa juga hamba-Mu yang akan membawakan, biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saya akan share dulu. Ya. Ya. Bentar ya, share screen ya. Terlihat ya? Lihat ya, ya. Udah ya, oke. Baiklah, saya akan memulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saat ini. Saya akan membawakan tentang metode penginjilan. Yang sudah kita lakukan adalah beberapa hal dari pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Namun sebelumnya saya akan mulai lagi dengan penyajian visual. Jadi Bapak Ibu, saya ulang-ulang lagi ini. Yang pertama, bahwa gereja yang sehat, ini saya gambarkan di atas ini yang hitam, itu adalah gereja yang sehat, adalah yang membawa jemaatnya untuk menginjili ke dunia, memperlengkapi. Nah, ada beberapa metode tentunya, tetapi kita menggunakan metode namanya EE, Evangelism Explosion, atau peradakan penginjilan. Itu dimulai dengan persahabatan, Bapak Ibu. Mulai persahabatan, nah setelah bersahabat, nanti diadakan penjelasan Injil. Penjelasan Injil, kemudian setelah paham, masuk pada penyerahan diri. Lalu setelah ada kepastian, baru tindak lanjut langsung dibawakan mereka itu kembali kepada gereja. Ya, dilatih lagi untuk bisa menginjili lagi. Demikianlah seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ledakan penginjilan itu mulai dengan persahabatan, penjelasan Injil, itu kita tahu tentang amaki, A-nya anugerah, M-nya manusia, A-nya Allah, K-nya Kristus, dan I-nya iman. Itu sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Dan sekarang kita masuk kepada penyerahan diri. Ya, kita akan belajar itu, baru tindak lanjut langsung. Itulah yang tadi kita bicarakan. Nah, sekarang kita masuk kepada penyerahan diri. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang menyajikan Injil. Anggaplah ini sudah pada tahap sudah disajikan Injil. Jadi, pakai amaki itu, kita katakan bahwa anugerah Allah adalah gratis, tapi tidak semua orang menerimanya karena ada M yang satu, manusia berdosa. Manusia tidak bisa dengan cara sendiri, maka harus dengan cara Allah. Allah adalah Allah yang maha kasih, tapi sekaligus maha adil. Keadilan dan kasih Allah itu bisa bertemu dengan pengorbanan melalui Kristus. Dan Kristus mati untuk menebus dosa kita, dan Dia sudah berkarya untuk kita, menanggung semua dosa kita. Dosa kita ditanggung oleh Dia, lalu kita menerima pengorbanan Kristus dengan iman. Nah, itu namanya penyajian Injil, Bapak Ibu. Nah, semua penyajian Injil itu ibaratnya kita ada sukacita karena sudah menaburkan. Jadi ibaratnya seperti petani menabur benih. Sudah kita tanam benih ini. Tapi Bapak Ibu, lebih sukacita lagi kalau bisa kita panen, Bapak Ibu. Nah, panen inilah yang disebut dengan penyerahan diri, ya. Jadi kalau kita ingin mengalami sukacita yang melimpah, benar kita sudah menginjili. Tetapi lebih melimpah lagi ketika kita sudah bisa menuntun orang melakukan penyerahan diri kepada Yesus ketika Anda memberitakan Injil. Jadi ada sukacita
ketika mereka sudah kita tuntun kepada penyerahan diri. Jadi penyerahan diri itu apa itu? Memahami kabar baik tentang hidup kekal. Dan penyerahan diri itu adalah satu prosedur, satu tahap-tahap untuk menuntun seseorang menuju penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Jadi hanya berdasarkan pengetahuan, persetujuan, dan pengandalan mereka kepadanya saja. Kita tahu bahwa iman, kita sudah belajar kemarin, adalah pengetahuan, persetujuan, pengandalan kepada mereka. Jadi memahami iman yang menyelamatkan. Jadi kita sudah belajar tentang iman yang tidak menyelamatkan dan iman yang menyelamatkan. Nah, dalam hal penyerahan diri orang itu, haruslah sadar, ya, tanpa manipulasi, tanpa dipaksa, ya. Jangan sekali-kali melakukan tekanan. Tekanan itu bisa jadi atasan dan bawahan. Misalnya kita menginjili bawahan kita, ya kan? Kemudian kita mengajukan syarat tertentu sehingga mereka tidak punya pilihan. Kalau kau menerima Yesus, kamu nggak saya pecat. Tapi kalau kau menerima Yesus, kamu boleh terus kerja. Atau misalnya, maaf kata, pembantu kita misalnya. Kita ajukan syarat seperti itu sehingga mereka tidak punya pilihan menerima Yesus. Itu jangan sekali kita melakukan seperti itu. Ya. Atau manipulasi Bapak Ibu. Ya, jangan sekali-kali kita mengharmalisasi, memberikan janji-janji tertentu. Kalau kau menerima Yesus, saya kasih naikin gaji. Saya kasih uang. Itu mana manipulasi Bapak Ibu. Itu jangan sekali-kali kita lakukan. Jadi tugas saksi itu memberitakan, tetapi pertobatan seseorang adalah karya Roh Kudus. Jadi biarkanlah Roh Kudus memang bekerja dan kita melihat tanda-tanda pada dia memang benar-benar dari hatinya dia percaya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kitab suci kita baca dulu. Apa kata kitab suci tentang hal ini? Di sini dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Jadi di sini Bapak Ibu, pengarahan diri itu adalah pengakuan dari mulutnya. Sebab di kitab suci Roma 10 ayat 9 bahwa dengan mulutmu, ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membagikan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah credo, ini adalah syahadat kita, ya. Nah, kemudian jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini ayatnya juga. Jadi timbul oleh pendengaran, oleh karena pendengaran oleh firman Kristus yang kita bagikan kepada mereka, ya. Nah, inilah sebagai ayat yang pada kita. Nah, sekarang penyerahan diri itu apa? Penyerahan diri itu adalah prosedur sederhana untuk menolong seseorang mengungkapkan pengandalannya kepada Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Sekali lagi, prosedur sederhana untuk menolong seseorang untuk mengungkapkan pengandalannya kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi seseorang mungkin saja bisa memahami dan mau menerima, tetapi bagaimana caranya, untuk itu dibutuhkan sebuah prosedur. Ya. Nah, kemudian harus dilatih 2 kali lebih banyak. Kenapa disebut harus dilatih 2 kali lebih banyak daripada cara amaki tadi? Karena penyerahan diri harus dilatih 2 kali lebih banyak daripada bagian perjanjian. Karena seringkali diabaikan dan tidak berani dilakukan. Banyak orang sudah menginjili, setelah itu dia nggak berani menantang orang untuk menerima Yesus. Jadi banyak diabaikan dan tidak berani dilakukan. Oleh sebab itu harus latih supaya dapat menuntun seseorang kepada penyerahan diri dengan mulus. Nah, tidak tidak menyinggung dan memaksa serta tetap berada dalam suasana persahabatan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu diibaratkan dengan pesawat Bapak Ibu. Pesawat yang turun, ya.
pesawat yang turun itu kan harus benar-benar soft landing namanya. Jadi harus benar-benar mulus dia mendaratnya. Nah, jadi mengajak untuk menyerahkan ibarat pesawat yang mendarat, jadi dia nggak terasa bahwa sebenarnya sudah mendarat. Gitu. Nah, makanya kenapa dikatakan harus dilatih berkali-kali lebih daripada belajar tentang penyajian Injil. Karena di sini ada bagaimana mengajak dengan mulus tanpa menyinggung perasaan. Ya, penyerahan diri dengan mulus itu tidak menyinggung dan memaksa serta tetap dalam nuansa persahabatan. Ini yang penting. Jadi yang disebut mulusnya itu adalah bagaimana mengajak dia dengan prosedur tertentu dengan mulus, tidak menyinggung dan memaksa serta tetap dalam nuansa persahabatan. Jadi ada caranya nanti kita lihat. Nah, kendalanya kenapa orang tidak bisa berani ke penyerahan diri? Satu, kesempatan untuk penyajian bagian ini kurang. Maksud saya begini, Bapak Ibu. Misalnya kita sudah nyajikan ini dari awal bangun persahabatan, setelah itu baru pengajian dari anugerah, sudah ngomong begitu mau masuk ke tantangan untuk penyerahan diri, tiba-tiba udah selesai waktunya. Misalnya katakanlah di bis perjalanan ke suatu tempat, begitu mau selesai, sudah sampai tujuan, akhirnya pulang dulu lah kita ya, berangkat pisah dulu kita, dadah, nggak sempat kita melakukan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, bagaimana caranya? Sejak awal ikat dengan waktu. Caranya, jadi sebelum awal kita katakan, bisa nggak saya minta 45 menit saja. Nah, jadi ketika 45 menit kita sudah atur bahwa nanti sampai pada tantangan penyerahan diri. Ya. Nah, jadi harus kita ikat dari waktu. Minta waktunya, bisa nggak kesediaan satu jam lagi saja, saya akan bicara. Nah, itu. Jadi dengan mengikat waktu, maka kita punya kesempatan. Jadi tidak menjadi. Yang kedua, Bapak Ibu, terjadi tekanan kuasa gelap. Karena penginjilan adalah peperangan rohani. Kita harus tahu, ya. Dituntut kepekaan seseorang saksi. Kenapa? Karena iblis akan melakukan apa saja untuk mencegah seseorang untuk mempercayai Yesus. Jadi ada aja pas mau tantangan tiba-tiba anaknya nangis, ya. Ada aja dibikin, ada macam-macam. Nah, kadang-kadang jadinya Anda tegang sehingga kemudian tidak jadi, gitu kan? Tidak jadi jadinya. Nah, itulah. Jadi makanya perlu latihan, ya, dengan sungguh-sungguh, perlu dengan berdoa, ya. Nah, jadi tujuan pekabaran itu sebenarnya penyerahan diri, ya, penyerahan diri, tantangan dia, ya. Jadi penyajian Injil karena semua yang disajikan sebelumnya diarahkan kepada penyerahan diri. Bagaimana supaya dia akhirnya menerima Yesus. Kalau tanpa ini bukan tujuan kita. Jadi sama dengan penginjilan tanpa penyerahan diri itu seperti sales menggebu-gebu menjelaskan produk sehingga menimbulkan sudah minat orang itu untuk membeli, tetapi tiba-tiba pamit. Ya, demikianlah Bapak Ibu penyajian sales saya, terima kasih, tanpa menawarkan. Nah, itu sama dengan penginjilan tanpa tantangan untuk menerima Yesus. Sama dengan orang sales menjelaskan suatu produk, orang itu sudah ada minat, tiba-tiba kita stop. Terima kasih ya, saya hanya mau nawarkan menjelaskan saja produk. Nah, itu tidak bermakna. Jadi setelah memberitakan Injil, tanyakan pertanyaan. Apa sih sebenarnya prosedurnya? Pertanyaan pertama adalah apakah semua ini dapat Anda pahami? Itu prosedur pertama, Bapak Ibu. Apakah semua itu dapat pahami? Maksud saya begini, kita kan sudah terangkan tuh dari mulai anugerah, amaki itu anugerah, manusia, Allah, Kristus, iman, ya. Setelah itu semua selesai, baru masuklah kepada penyerahan diri dengan prosedur pertama adalah apakah semua ini dapat Anda pahami? Kita tunggu dia paham nggak apa yang sudah kita ceritakan tadi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, apakah semua ini dapat Anda pahami itu membantu Anda mengetahui apakah kawan bicara Anda itu memahami Injil. Ya kan? Apakah dia setuju dengan Injil? Memudahkan Anda melakukan dengan penyerahan diri. Jadi kalau dia setuju, maka mudah untuk menantang dia.
Jadi menyerahkan diri itu artinya tantangan untuk menerima Yesus. Kemudian tidak ingin membawa seseorang pada iman yang melompat dalam gelap. Artinya jangan sampai dia itu punya iman yang rapuh, ya. Jadi persetujuannya itu sangat penting kita tunggu, sangat penting sekali, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemungkinan jawabannya apa? Kemungkinan jawabannya itu iya dan tidak. Kalau iya, lanjutkan ke langkah berikutnya, ya pertanyaan tadi itu. Tapi kalau tidak, jangan pernah menanyakan bagian mana yang tidak dimengerti. Karena itu merendahkan dia, seolah-olah dia diterangkan kok bodoh nggak ngerti gitu. Jadi jangan pernah menanyakan bagaimana yang tidak mengerti, tapi ulas kembali kerangka Injil dengan berhenti pada poin-poin tertentu. Contohnya gini, kita terangkan kerangkanya saja. Misalnya bahwa anugerah Allah adalah pemberian Allah, hidup kekal itu adalah pemberian gratis. Paham sampai sini? Paham. Lanjut lagi bahwa manusia itu berdosa dan dengan cara sendiri tidak bisa, maka ada cara Allah. Paham? Lanjutkan lagi terus. Nah, Allah dan seterusnya. Masuk ke Kristus, masuk ke iman. Paham? Nah, jadi dari situ kita tahu di mana dia nggak pahamnya. Jadi jangan pernah katakan bagaimana yang tidak mengerti. Nanti jadi perdebatan yang panjang. Ya. Nah, jika tidak setuju, ya kita adakan ya persahabatan ya. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Jika tidak setuju, akhiri dengan baik. Ini penting sekali Bapak Ibu, kembali ke persahabatan lagi. Jadi makanya ini adalah dalam bentuk ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan karena pada dasarnya dia ini kembali ke persahabatan. Jadi tetap kalau dia nggak setuju, ya kita bersahabat lagi. Itu yang disebut mulus tadi. Ya. Nah, jika memahami dan setuju, lanjutkan dengan pertanyaan komitmen. Ya. Apakah Anda ya mau menerima anugerah hidup kekal? Nah, ini pertanyaan yang kedua adalah apakah Anda mau menerima hidup kekal? Jadi itu prosedur yang kedua, Bapak Ibu. Pertanyaan apakah Anda mau menerima hidup kekal? Bapak Ibu kalau perhatikan, itu sama dengan mempromosikan sampo. Kita dari awal bicarakan sampo, tahu-taunya di ujung-ujung kita menawarkan sabun mandi. Kenapa maksud saya begitu? Karena kita dari awal itu mempromosikan hidup kekal, sorga. Tapi tiba-tiba nanti yang kita arahkan adalah menawarkan Yesus. Sebenarnya itu. Tetapi memang itulah cara kita, itulah strategi kita. Kenapa? Karena menawarkan hidup kekal itu bernada positif dan merupakan kebaikan, karena tentunya semua orang pasti ingin memiliki hidup kekal, bukan? Tapi kalau menawarkan Yesus, bisa jadi dari awal sudah menolak. Jadi ini meminimalkan penolakan dibandingkan jika langsung menawarkan untuk menerima Yesus. Ya. Jadi jawaban percaya itu nanti ya atau tidak. Jadi bukan pertanyaan yang memaksa tapi memberi kesempatan untuk memilih. Jadi dia harus ada pilihan dengan tanpa paksaan. Jawabannya seperti lampu merah ini, lampu lalu lintas. Yang pertama, ya, kemungkinan jawabannya adalah menolak. Lampunya merah, ya kan? Maka nanti kita ceritakan, sampaikan berita buruk. Nanti seperti apa maksudnya, nanti kita akan jelaskan. Kalau ragu-ragu, kita berikan penjelasan. Tapi kalau dia menerima, maka lanjutkan pada komitmen. Begitulah prosedurnya Bapak Ibu. Nah, seandainya sekarang kalau misalnya jawabannya negatif Bapak Ibu, jangan khawatir bahwa negatif itu belum tentu orang itu menolak Injil, belum tentu. Bisa jadi bahwa dia mau mengatakan jangan di sinilah, di sini banyak orang, di sini nggak enak dilihat saudara saya, anak saya, suami saya, istri saya dan sebagainya. Ya, jadi ragu-ragu karena situasi, maka bisa jadi kita pindah ya, tawarkan untuk pergi ke tempat yang lebih tenang, ya kan? Nah,
Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan tidak sekarang. Maksudnya dia masih memerlukan waktu untuk memikirkan hal ini. Pikir-pikir dulu gitulah maksudnya. Jadi jawaban negatif belum tentu. Lalu dia merasa perlu merundingkan dengan orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Mungkin dia tanya, saya mau bilang orang tua saya dulu, saya mau bilang istri saya, atau suami saya, istri membilang saya ingin bicara dulu sama suami saya, atau mungkin saya mau bicara dulu sama anak saya. Nah, hal seperti itu. Nah, andai kata dia mau mengatakan saya mau berunding dulu, maka kita kasih tahu ilustrasi kapal yang tenggelam ini, ya. Jadi kalau dia berunding dulu, bilang begini, Bapak Ibu, kita kan sudah belajar bagaimana kalau Bapak Ibu dalam kapal itu hancur, dan Bapak Ibu sudah pegang kepada satu balok yang sudah capek sekali. Tiba-tiba ada orang yang mengulurkan tangannya. Lalu kita katakan, tunggu, saya sih mau mengulurkan tangan, tapi saya berunding dulu ya, saya pikir-pikir dulu. Bukankah kita harus pegang langsung, kan begitu? Nah, hal yang sama kita katakan seperti itu, ketika dia mengatakan tidak sekarang atau mau berunding dulu, ya. Jadi demikian pula menawarkan hidup kekal adalah keputusan pribadi yang mendesak dan tidak bisa ditunda, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau dibilang saya belum siap, kenapa belum siap? Karena saya tidak sanggup meninggalkan kebiasaan lamaku. Saya nggak mungkin lah, saya masih suka minum minuman, saya suka ngerokok, saya suka judi, saya nggak bisa tinggalkan kebiasaan lama. Jadi saya belum siap lah, nanti aja lah kalau saya sudah ini. Nah, Bapak Ibu, kalau hal seperti ini bagaimana cara jawab kita? Kita katakan seperti kalau musim rontok, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau musim rontok zaman dulu itu, daun-daunnya rontok semua, tetapi tidak semua rontok. Ada beberapa daun yang tinggal. Nah, tapi ketika musim semi sudah ada, tumbuh, maka tunas-tunas baru akan tumbuh, dan daun-daun yang lama itu akan rontok dan tumbuh daun-daun yang baru, ya. Nah, jadi buah pertobatan dihasilkan melalui suatu proses. Jangan memaksakan untuk berlangsung secara instan. Jadi Bapak Ibu, kita kasih tahu bahwa seperti ilustrasi tadi, ini proses, bahwa ya kalaupun kebiasaan lama itu masih belum bisa, tapi percayalah kepada Yesus. Ayatnya Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hanya dengan di dalam Yesus maka kita bisa berbuat apa-apa. Nah, apabila jawabannya akhirnya jawabannya tidak pokoknya saya tidak mau menerima penjelasan saudara-saudara, saya tidak mau menerima. Nah, apa yang kita lakukan? Sampaikan berita buruk, Bapak Ibu. Berita buruk seperti apa, Bapak Ibu? Berita buruk bahwa kalau kita menerima, kita akan menerima hidup kekal di surga yang indah selamanya. Tetapi seperti saya sudah terangkan tadi, bahwa kita katakan begitu kan, kalau tidak menerima akan dihukum, dan hukumannya adalah neraka. Itulah berita buruknya, Bapak Ibu. Sehingga dia berpikir, ya kan, waduh, ngeri juga ya. Kalau saya nggak terima, maka akan mendapatkan berita buruk, yaitu bisa jadi neraka. Oleh sebab itu, janganlah kita memaksa, Bapak Ibu. Jangan kita memaksa, biarkan Roh Kudus, karya Roh Kudus lah. Kita hanya menabur, tapi Roh Kudus lah yang menumbuhkan. Oleh sebab itu jangan kita memaksa. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Jadi kembali lagi, saya ulang lagi, kalau menolak, sampaikan berita buruk dengan tetap mempertahankan sikap yang bersahabat, ya. Kalau ragu-ragu, maksudnya mengatakan bukan di sini, tidak sekarang, belum siap, tidak sanggup, meninggalkan kebiasaan lama, berikan penjelasan. Tapi kalau ternyata dia menerima, berikan penjelasan penyerahan diri. Nah, tahapnya adalah jawabannya adalah
jawaban positif itu, kalau dia mengatakan saya mau menerima, pertama Bapak Ibu yang kita lakukan, kita puji dan dorong, ya. Kita puji dan dorong. Yang kedua, jelaskan bahwa inilah keputusan terbesar dan terpenting dalam hidup Bapak Ibu, gitu. Kita katakan begitu, bahwa ini keputusan terbesar, terpenting dalam hidupnya. Yang berikutnya lanjutkan dengan penjelasan penyerahan diri Bapak Ibu. Tahap selanjutnya adalah penjelasan penyerahan diri. Apa itu? Penjelasan penyerahan diri, bahwa jelaskan bahwa keputusan untuk menerima hidup kekal mempunyai pengertian yang dalam sekali. Tidak hanya menerima hidup kekal, tetapi juga menerima dan menyetujui tiap bagian dalam penyerahan penjelasan diri. Tiap bagian, tahap-tahapnya dalam penyerahan penjelasan diri. Jadi di sini adalah merupakan pemeriksaan yang ketat. Kita lihat dia, mimiknya, intonasinya, kita periksa dengan ketat untuk melihat bahwa orang tersebut benar-benar mengetahui apa yang mereka putuskan. Ya, karena mereka sudah setuju. Jadi kita checklist lah istilahnya, ya. Dan membantu menghindari orang tersebut dari hanya menuruti apa yang mereka pikir Anda ingin mereka lakukan. Maksudnya jangan-jangan ya karena dia segan sama kita, karena kita bosnya, atasannya, jadi ya manggut-manggut aja. Nah, itu tidak baik, ya. Jadi yang harus kita lihat adalah membantu menghindari orang tersebut dari hanya menuruti apa yang mereka pikir Anda ingin mereka lakukan. Jadi apa yang kita ingin kita setujui. Jadi waspadailah terhadap tanda-tanda keraguan pada bagian ini. Nah, jelaskan secara sederhana apa artinya mau menerima hidup kekal, ya. Nah, Bapak Ibu, penjelasan penyerahan diri itu apa? Satu, menerima Yesus sang pemberi anugerah hidup kekal, ya Bapak Ibu. Ya. Dan yang kedua adalah alihkan dari pengadilan diri kepada Yesus sebagai juru selamat. Alihkan dari pengadilan diri kepada Yesus. Yang ketiga adalah mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam hati secara pribadi. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hati secara pribadi. Dan yang keempat ini penting sekali, bertobat Bapak Ibu. Bertobat, ya. Nah, penjelasan penyerahan diri. Jadi seperti inilah kata-katanya kalau misalnya kalau mau disederhanakan Bapak Ibu, ya. Bapak telah melakukan suatu tindakan yang terpenting dan terbesar dalam kehidupan ini. Kalau memang Bapak ingin menerima anugerah hidup kekal, tentunya juga harus mau menerima sang pemberi hidup kekal, yaitu Yesus Kristus, ya Bapak. Juga harus mengalihkan pengandalan diri Bapak kepada Yesus, serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya. Ya Pak, ya. Dan sebagai bukti atas semua ini, Bapak juga harus mau bertobat, tinggalkan segala dosa, dan berbalik arah mengikuti Yesus. Nah, apakah menerima hidup kekal seperti ini yang Bapak inginkan? Itu yang kita katakan, Bapak Ibu. Ya, itu yang kita katakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, doa penyerahan diri, anugerah hidup kekal diterima melalui iman. Doa adalah suatu cara untuk mengungkapkan iman. Roma 10 ayat 9 dan 13, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan mulut orang mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, kata-kata yang Anda pakai hendaknya suatu mewakili kerinduan dan keputusannya untuk menerima hidup kekal. Ya, mewakili ya kerinduan dan keputusannya untuk menerima hidup kekal, dan bimbing dengan sikap yang benar dan gunakan kalimat yang efektif. Nah, ya. Jadi doa penyerahan diri. Doa penyerahan diri itu mencakup apa saja Bapak Ibu? Satu,
doa pengantar, 2 doa bersama untuk menerima dan mengandalkan Kristus saja, doa kepastian keselamatan. Ya, doa pengantar itu apa sih? Doa pengantar itu intinya ucapan syukur dan pengantar oleh saksi. Ya, jadi doanya seperti ini. Misalnya di depan saya seorang bapak, namanya Bapak Budi. Pak Budi, Pak Budi, Bapak Budi berdoa untuk menyatakan itu. Namun saya akan doa dulu, nanti dilanjut oleh Bapak. Doanya apa? Tuhan Yesus, terima kasih karena Pak Budi telah mendengarkan dan mengerti dan mau menerima hidup kekal. Saat ini Pak Budi akan memintanya daripadamu, dengarkanlah doanya. Itulah doa pengantar, Bapak Ibu. Nah, kemudian baru masuk ke doa bersama. Maksudnya untuk menerima dan mengandalkan Kristus saja, arahannya ke situ. Dan doa kepastian keselamatan. Beri kesempatan orang itu untuk meniru Anda. Ya, doa bersama intinya mengutip 4 poin penjelasan penyerahan diri dan mengutip janji Tuhan dalam firman-Nya di dalam Roma 10 ayat 9 10, Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 6 ayat 47 dan Yohanes 10 ayat 28. Nah, doa seperti apakah yang disebut doa bersama itu? Seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah tadi doa pengantar, kita masuk kepada doa bersama. Jadi ketika kita katakan mau doa bersama, kita katakan ikuti kata-kata saya, ikuti doa saya, ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus dia bilang, saya mengaku berdosa dan tidak layak menerima hidup kekal Ampuni semua dosa saya. Sekarang saya mau menerima Engkau, Kau Sang Pemberi hidup kekal. Tidak lagi mengandalkan usaha sendiri, tetapi mengandalkan Yesus yang disalib membayar lunas hutang dosa saya. Masuk dalam hati saya sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Saya mau bertobat meninggalkan hidup yang lama dan menaati kehendak-Mu. Tuhan Yesus, saya percaya sesuai dengan firman-Mu, barang siapa percaya dia mempunyai hidup yang kekal. Mulai hari ini, hidup kekal telah saya miliki sampai selama-lamanya. Karena Yesus sendiri yang memegang tangan serta menjamin keselamatan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan dia pun juga mengikutinya, amin. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu, doa bersama. Ya. Nah, setelah doa bersama, kita berikan kepastian keselamatan, supaya jangan ragu-ragu dia. Lanjutnya adalah kepastian keselamatan. Setelah doa penyerahan diri, jelaskan kepastian keselamatan berdasarkan janji Tuhan dalam firman-Nya. Sekalipun lawan bicara telah mengambil keputusan untuk menyerahkan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tetapi penting sekali kita menjelaskan kepastian keselamatan yang bagaimana yang telah Tuhan janjikan dan berikan kepadanya sehingga keraguan yang mungkin saja timbul dapat terjawab. Baru disinilah untuk pertama kalinya saksi kita ini memperkenalkan ayat Alkitab secara langsung dan lengkap. Ya, saat inilah yang tepat untuk membicarakan mengenai kepastian keselamatan mereka. Jadi ayat Alkitab baru dibeberkan di sini dari sekian banyak tadi itu. Ya, nah di sini kita katakan, saya ingin Anda membaca apa yang dijanjikan Yesus tentang keputusan yang baru saja Anda ambil. Kita baca ya, Yohanes 6 ayat 47, kita bilang begitu. Silakan Bapak, Ibu Budi, Pak Budi bacakan. Lalu dia baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya kita mendapatkan sekarang waktu kita percaya. Artinya sekarang kita dapatkannya waktu kita percaya. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Ya. Itu ayat ini jelas di sini, ya. Jadi kita katakan dalam ayat ini, aku berkata kepadamu, siapa? Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, berarti bagaimana? Ia mempunyai hidup kekal. Berarti yang mempunyai hidup kekal siapa? Yang percaya. Kapan? Sekarang. Jadi Bapak Ibu barusan sudah percaya pada Yesus. Maka Bapak Ibu sekarang sudah mendapatkannya satu kali untuk selama-lamanya.
Demikianlah Bapak Ibu ya. Nah, kepastian keselamatan itu sesuai dengan janji Yesus dan tanggapan Anda. Apakah Anda sekarang sudah mempunyai hidup kekal? Itu artinya kita mendapatkan sekarang waktu sekarang juga ya, yang tadi saya ceritakan. Nah, sekarang kepastian keselamatan itu seperti apa sih kita bilangnya? Seperti ini Bapak Ibu. Pak Budi, sekarang saya ingin Bapak membaca apa yang Tuhan janjikan. Berdasarkan pernyataan Bapak tadi dalam doa, ya kan, minta dia baca. Coba perhatikan yang berkata adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia berkata sesungguhnya barang siapa percaya yang punya hidup yang kekal. Artinya Yesus sendiri telah berjanji memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya saat orang tersebut meminta. Bukankah Pak Budi telah mengaku percaya? Ingat, bukan dalam arti iman yang tidak menyelamatkan. Sudah percaya pada Yesus, berarti sejak sekarang ini Pak Budi sudah memiliki hidup kekal. Dan itu artinya kapanpun Bapak Budi meninggal, pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Nah Bapak Ibu, ada satu ilustrasi yang bagus untuk menggambarkan ini, yaitu ilustrasi jabat tangan Romawi. Ya, bagaimana kepastian keselamatan ini digambarkan dengan cara yang bagus. Kita baca di Yohanes 6 ayat 47 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Namun juga jabat tangan Romawi itu jamin keselamatan kita berdasarkan janji dan kesetiaan Allah, bukan kesetiaan kita yang rapuh. Ya. Nah, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Inilah kata-kata untuk menyatakan hidup kekal, ya kan? Tidak seorang pun dapat merebut dari tanganku. Jabat tangan Romawi di 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah Bapak Ibu, saya mau terangkan dulu bagaimanakah hidup kekal itu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan praktekkan, oleh sebab itu saya stop dulu ya Bapak Ibu supaya jelas ya. Jadi Bapak Ibu ketika mereka sudah diajak berdoa, maka kita pegang tangan dia, kemudian tangan kita buat seperti ini. Lalu kita katakan bahwa jaminan keselamatan kita kepada Tuhan bukan berdasarkan kesetiaan kita. Misalnya tangan ini adalah tangan kita dan ini tangan Tuhan. Bukan berdasarkan kesetiaan kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, bisa jadi besok hari, beberapa hari kemudian kita lemah, kita lepas, ya. Kita kuat lagi, kita pegang tangan Tuhan, lalu kita lemah, kita lepas lagi. Demikian terus. Tetapi keselamatan itu adalah berdasarkan janji dan kesetiaan Tuhan. Tuhan yang memegang kita. Tuhan yang memegang tangan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Pak Budi, kalaupun Bapak Ibu lemah, tetapi Tuhan Yesus tetap memegang kita. Tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat merebut dari tanganku. Nah, jadi Tuhan kita itu yakin percaya akan terus dilindungi oleh Tuhan, itu karena tangan Tuhan yang melindungi kita. Itulah jabatan tangan Romawi, Bapak Ibu. Jadi setelah kita yakinkan dia dengan bahwa dia boleh punya kepastian hidup kekal, maka selanjutnya kita tes lagi dengan 2 pertanyaan diagnostik.
Bapak Ibu ingat nggak 2 pertanyaan diagnostik yang saya maksudkan? Yang pertama, kita tanyakan lagi, jangan sampai dia ternyata salah menjawab. Ya, andai kata Bapak meninggal dunia hari ini, apakah Bapak pasti masuk surga? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, andai kata Bapak meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa, dan Allah bertanya kepada Anda, mengapa aku harus mengizinkan kamu masuk surgaku? Apakah jawaban Anda? Nah, 2 pertanyaan ini diajukan lagi. Kalau jawabannya benar, berarti sudah benar kita menginjilinya. Tapi kalau ternyata masih mengandalkan diri, waduh, kita harus kembali lagi poin per poin kita cek lagi. Jadi dengan ketat kita mengetahui sejauh mana tantangan dia, ya Bapak Ibu, bagaimana dia percaya. Nah, Bapak Ibu, yang penting lagi adalah bahwa tadi ada tahap-tahap. Salah satunya adalah tahap pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu, tahap pengampunan dosa ini penting sekali, ya. Tahap pengampunan dosa ini penting sekali karena dia kalau sudah menerima Yesus, tetapi dia tidak menerima dengan benar, maka itu akan bahaya bagi dia, ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan dulu kepada kita semua. Kita lanjutkan. Tadi sudah sampai sini. Ya, jadi 2 pertanyaan itu ditanyakan lagi. Jelaskan tekanan motif perbuatan. Jadi, Bapak Ibu, kita jelaskan bahwa motif perbuatan baik sebagai ucapan syukur atas anugerah hidup kekal. Dan sebenarnya untuk itu kita hidup seperti Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalam. Jadi kita diciptakan untuk perbuatan baik. Jadi kalaupun kita perbuatan baik kita itu bukan untuk masuk surga supaya ditimbang, tetapi hanya ucapan syukur. Tetapi untuk masuk surga kita hanya percaya pada Yesus saja. Nah, lalu setelah kita udah bisa, kita jabat tangan. Selamat dalam keluarga Allah. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi, ini penting sekali. Bapak Ibu, saya mau terangkan dulu tentang bahayanya orang kalau tidak masuk kepada pertobatan di sini. Jadi, kita harus mintakan kepada dia bagaimana dia benar-benar bertobat sesungguhnya. Jadi kita harus bimbing dia bahwa dia harus berbalik arah dan berjalan mengikuti Yesus saja. Pertobatan itu lebih dari sekadar merasa sedih, menyesal karena pengetahuan, tetapi benar-benar karena dia sudah menyadari ya dosanya, ya menyesal karena dia telah berbuat. Tetapi dia harus berbalik arah meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Sebaliknya bersedia menaati kehendaknya sehingga menghasilkan perubahan pemikiran dan kehidupan yang diubah oleh Roh Kudus. Inilah yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu, benar-benar ketika dia menerima Yesus itu, kita harus yakinkan dia benar-benar dia bertobat, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai dia salah dalam hal dalam hal beriman ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu kita sudah sampai ke tahap itu. Nah, dan yang penting adalah Bapak Ibu, ketika di akhir terakhir kita salam dia, kita katakan selamat datang dalam keluarga Allah. Ya. Keluarga Allah. Penting di sini kata keluarga Allah. Karena dia sudah masuk ketika dia sudah percaya pada Yesus, maka dia masuk satu koloni namanya keluarga Allah. Dan kita katakan selamat
pada selamat datang dalam keluarga Allah. Nah, demikianlah Bapak Ibu, kira-kira apa tahap-tahap daripada penyerahan diri atau tantangan untuk menerima Yesus Bapak Ibu ya. Jadi intinya sebenarnya kita harus mengamati dengan benar apakah yang sudah disajikan penyajian Injil tadi itu apakah sudah sampai dengan benar. Kita katakan apakah Anda paham. Nah, setelah paham ya kan, maka kita katakan bahwa kita juga bukan hanya menerima hidup kekal, tetapi kita harus percaya kepada Sang Pemberi hidup kekal, yaitu Yesus Kristus. Nah, Sang Pemberi hidup kekal yaitu Yesus Kristus dengan cara apa? Ya kan? Ya, jadi penjelasannya adalah menerima Yesus sebagai Sang Pemberi anugerah hidup kekal. Yang kedua, dia harus alihkan dari pengandalan diri kepada diri sendiri kepada Yesus sebagai juru selamat. Jadi dia tidak bisa mengandalkan dirinya lagi untuk menuju hidup kekal, tapi hanya mengandalkan Yesus. Yang ketiga adalah mau mengaku Yesus sebagai Tuhan di dalam hatinya secara pribadi. Ya, itu yang ketiga. Ya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam hatinya secara pribadi. Ya, menerima Yesus. Ya, undang Yesus sebagai Tuhan dalam hatinya. Ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang keempat yang penting harus kita katakan dan kita minta, dia harus berbalik arah. Dia harus bertobat, beralih dari kehidupan lamanya ke kehidupan baru. Dia harus menjadi ciptaan baru ketika dia sudah percaya kepada Yesus gitu ya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas penjelasan tentang penjelasan penyerahan diri, bagian daripada metode penginjilan. Kami mohon supaya Engkau yang menolong memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa menerapkan ini, sehingga kami bukan hanya menyajikan Injil, tetapi juga ada tantangan untuk mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Ibarat orang yang sudah menumbuhkan, menanam tanaman, sudah tumbuh tapi juga harus memanenkannya. Terima kasih Bapa di surga, berikan kemampuan kepada kami, supaya kami juga sebagai alat-Mu untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.